closer. So why do I push you till I'm far away? Far away. I try to remember, no matter the weather, trouble comes in waves, and that's okay. Cause everyone has bad days, and everyone has sad days. That's why we need mad grace, that's why I need you. I'm coming to the surface, I feel the tides turning. We're drowning in the perfect, cause I never knew. Yeah, it doesn't matter, don't have it together. I'll go with the ebb and the flow, whenever I'm feeling alone. Don't worry, we'll get there, cause it's not the end, yeah. I don't have it under control, I'm learning to just let it go, and go with the ebb and the flow. Imagine my life without you, stranded with no hope that help will come through. Yeah, I don't know what I would do. Yeah, what would I do? Cause everyone has bad days, and everyone has sad days. That's why we need mad grace, that's why I need you. I'm coming to the surface, I feel the tides turning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya kami mohon maaf karena waktunya belum cukup lama. Yang diundangkan seharusnya jam 1, tapi kita mulai setengah 2. Nggak apa-apa ya teman-teman. Sebelumnya di sini tujuan kami untuk sosialisasi ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah e-commerce dan e-business dengan dosen mengaku Bapak Ahmad. Nah, sebelumnya di sini kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayah, bisa dipanggil Sisin. Nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan memandu untuk acara pada siang hari ini. Dan di sini tentunya aku nggak sendirian. Di sini ada teman-temanku. Untuk teman-teman boleh maju ke depan untuk perkenalan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuri. Perkenalkan, nama saya Melita, bisa dipanggil Melani. Perkenalkan, nama saya Ismail Oka, bisa dipanggil Mesila. Perkenalkan, nama saya Verastiana, bisa dipanggil Vera. Perkenalkan, nama saya Farah, bisa dipanggil Farah. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Kristiawan, biasa dipanggil Ferdi. Perkenalkan, nama saya Farah Putri, bisa dipanggil Putri. Oke, sudah ya untuk perkenalannya. Untuk acara selanjutnya yaitu kita langsung ke acara inti, yaitu acara sosialisasi. Nah, nanti untuk sosialisasinya teman-teman semua bakal dipandu sama pemateri dari kami. Untuk pematerinya yaitu tadi ada Putri, Mailani, sama Ferdi. Untuk pemateri dipersilahkan untuk mempersiapkan diri ke depan. Baik, akan kita mulai materinya. Teman-teman sebenarnya sudah tahu belum apa itu judi online? Judi online itu merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan berbagai platform atau situs web. Jenis judi online itu ada kasino online seperti roulette, blackjack, poker, kemudian taruhan olahraga
seperti sepak bola, balap kuda, kemudian mesin slot online, lotre, dan tambahan lainnya. Jumlah pemain judi online semakin meningkat setiap harinya karena akses untuk melakukannya sangat mudah. Cukup dengan menggunakan smartphone, memiliki koneksi internet, dan judi online sangat berkembang pesat, terutama di kalangan anak muda zaman sekarang. Kemudian bahaya judi online, dampaknya pada psikologi seperti kecanduan, di mana pemain merasa perlu terus bermain meski telah merugi. Kemudian gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres akibat kekalahan berturut-turut. Kemudian dampak pada keuangan, kemudian pada finansial. Pemain dapat kehilangan uang dalam jumlah besar yang mempengaruhi kestabilan ekonomi keluarga. Kemudian perjudian berlebihan, menghabiskan lebih banyak uang daripada yang dimiliki, menyebabkan kebangkrutan. Dampak pada sosial seperti isolasi sosial. Pecandu judi seringkali menarik diri dari interaksi sosial. Kemudian masalah keluarga, perselisihan di antara keluarga seperti perceraian akibat masalah keuangan terkait judi. Kemudian pada dampak hukum, pelaporan dan pemenaan sanksi. Beberapa negara atau wilayah menganggap perjudian ilegal atau memiliki regulasi yang ketat, yang bisa menyebabkan denda atau bahkan hukuman penjara. Selanjutnya mengenai pinjaman online. Ada yang tahu apa itu pinjol? Ada yang tahu nggak? Ya Pak, coba. Itu dia. Pinjaman online adalah layanan pinjaman yang diberikan melalui platform digital tanpa melalui proses konvensional di bank. Nah, pinjaman ini bisa dilakukan dengan cepat dan mudah, tetapi seringkali memiliki bunga yang tinggi. Untuk jenis pinjaman online ada 3, yaitu pinjaman tanpa agunan, pinjaman gelap, dan kredit tanpa jaminan. Untuk fakta pinjaman online, yang pertama adalah kemudahan akses. Salah satu keunggulan utama pinjol adalah kemudahan akses. Anda bisa mengajukan pinjaman hanya melalui aplikasi di ponsel pintar. Prosesnya pun relatif cepat, dana bisa cair dalam hitungan jam atau hari. Yang kedua adalah persyaratan yang lebih fleksibel. Dibandingkan dengan pinjaman bank, persyaratan untuk mendapatkan pinjaman online umumnya lebih mudah. Anda tidak perlu lagi menyiapkan banyak dokumen atau datang ke kantor cabang. Selanjutnya, bunga yang relatif tinggi. Nah, kemudahan akses dan proses yang cepat ini biasanya diimbangi dengan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman bank. Yang selanjutnya, risiko penagihan yang agresif. Jika Anda terlambat membayar, beberapa penyedia pinjol diketahui melakukan penagihan yang cukup agresif, bahkan sampai mengancam atau menyebarkan data pribadi. Bahaya pinjaman online itu yang pertama ada bunga yang tinggi, penipuan dan praktik ilegal, kecanduan pinjaman, dan masalah sosial. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas. Selanjutnya cara mengatasi judi online sama pinjaman online. Ini sebenarnya sangat susah ya, karena seperti biasa kalian tentunya sudah tahu ya, karena menurut saya orang paling tolol yang pernah saya temui itu pemain judi online sama pinjaman ini. Soalnya sebenarnya mereka itu udah tahu kalau mereka itu bakal kalah ya. Tapi entah kenapa mereka itu nggak sadar-sadar gitu. Jadi cara mengatasinya yang pertama edukasi dan penyuluhan. Nah, seperti yang kita lakukan kali ini, kita melakukan sosialisasi mengenai bahayanya judi online dan pinjaman online. Karena umur seumuran dengan kita sekarang ini lagi marak banget gitu loh. Banyak banget yang terjerat kasus-kasus pinjaman online yang ya susah banget gitu loh mau ngatasinya. Mereka itu memang keras kepala atau nggak ada otaknya juga nggak tahu saya. Yang pertama, yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang cara mengelola keuangan pribadi dengan bijak. Ya kembali lagi sama pinjaman online tadi ya. Selanjutnya kesimpulan, judi online dan pinjaman online dapat menimbulkan dampak negatif
yang serius terhadap kehidupan seseorang, baik secara finansial, psikologis maupun sosial. Ya, paling parahnya ya jadi orang gila tadi ya. Untuk finansial ya memang susah untuk dikontrol, soalnya ya karena UMR yang rendah juga nggak membantu mereka buat menutup utangnya. Selanjutnya pengawasan ketat, edukasi masyarakat dan kebijakan pemerintah yang lebih baik diperlukan untuk mengurangi risiko yang ada. Mungkin kalau pemberantasan judi online juga agak susah ya, soalnya buka IG saja isinya iklan judi online yang diselipin di berbagai video ya. Yang selanjutnya, bijak dalam menggunakan internet dan berhati-hati dengan penawaran-penawaran yang tampak menggiurkan. Yang namanya pembuat aplikasi ya nggak ingin rugi dong. Kalau kalian mau untung dari situ ya mana bisa. Selanjutnya, saran: jika Anda atau orang terdekat Anda merasa terjebak dalam perjudian atau pinjaman online, segera cari bantuan dari pihak yang berkompeten. Ya mungkin di sini ada pemain juga atau pengguna. Seharusnya gak usah ya, soalnya konyol gitu. Selanjutnya, hindari menggunakan platform yang tidak jelas statusnya dan selalu periksa keaslian layanan yang Anda gunakan. Mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab terkait judi online. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait presentasi tadi? Oh iya, dengan Mbak siapa? Nadia. Tadi kan ada dampak ya. Terus apa sih dampak utamanya? Perbedaan dari dampak psikologis sama sosial dari judi online itu. Baik. Jadi jawabannya adalah dampak psikologis judi online melibatkan gangguan mental seperti kecanduan, depresi, kecemasan, dan stres akibat kesalahan terus-menerus. Sementara itu, dampak sosial lebih berfokus pada hubungan interpersonal seperti isolasi sosial, konflik keluarga, atau bahkan perceraian yang disebabkan oleh masalah keluarga akibat perjudian. Apakah sudah jelas? Apakah ada pertanyaan lagi? Dengan Mbak siapa? Ais. Mau tanya, mengapa kemudahan akses pinjaman online seringkali menjadi jembatan bagi para penggunanya? Jadi jawaban yang simpel saja ya. Kemudahan akses pinjaman online seperti proses cepat dan persyaratan yang fleksibel membuat pengguna cenderung tergoda untuk meminjam tanpa pertimbangan bunga. Dengan kayak contohnya cuma foto KTP ini itu udah bisa dapat pinjaman online. Terus hal ini seringkali berujung pada ketergantungan terhadap pinjaman, masalah keuangan, dan resiko penagihan yang agresif. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman boleh beri tepuk tangan dulu untuk pemateri tadi. Nah, tadi kan sudah dijelasin ya tentang apa itu judi online, terus pinjaman online sama dampaknya juga. Terus tadi juga ada beberapa yang udah tanya. Mungkin ini ekstra waktu aja sih. Ada yang mau tanya lagi nggak kira-kira? Boleh? 2 orang lagi atau 3 orang lagi? Oh iya, teman-teman itu kan udah disediain sedikit makanan. Boleh dimakan, kita santai aja
Ini langsung ditayangin gitu. Oh, gitu. Kan bisa aja bentuknya misalnya cuma dari kayak kasino lah, terus mesin cabai uang lah dan segala macam. Kalau saya ya mas, kan cuma mungkin nggak pakai, tapi pernah lihat teman-teman yang main kayak gitu. Nah itu kurang tahu namanya apa. Itu kan ada yang kayak pakai kartu gitu, terus yang ada petir-petir itu. Nah Kayak Zeus. ya kayak Zeus itu yang main. Ya kalau saya tahu cuma gitu. Untuk contohnya kami nggak bisa nayangin soalnya kan ini masuk di tugas ya, tapi dikira mau pengaruh ini. Apa sedikit? Ya bisa. Oke. Kalau untuk pinjaman online itu kan ada namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan gitu. Nah nanti gimana itu tanggapan? Untuk pinjaman online kan beberapa sudah ada yang diawasi oleh OJK. Misalnya itu kayak aku laku gitu ya. Ya. Nah itu kan dari pemerintah sendiri kan sudah menyediakan untuk pinjaman online yang sudah diawasi OJK seperti Shopee Pay Later, terus GoPay Later. Nah itu kalau semisal nih keadaannya benar-benar kepepet, nah kalau kita saran mau pakai pinjaman yang dari OJK itu, jangan yang ilegal kayak yang dari aplikasi-aplikasi gak jelas gitu. Oke, terima kasih Mbak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Aplikasi ilegal gitu ya, yang dijanjiin uang tapi nggak dapat itu. Kalau itu bukan termasuk judi online. Itu kan hanya iklan dari aplikasi. Nah, terus kayak misalnya itu kan kayak EC Plus, itu juga aplikasi juga. Itu kalau kita main, nanti kita disuruh ada dulu cari koin misalnya sampai 10.000, 20.000, nanti baru bisa ditarik. Tapi pada kenyataannya saat koinnya itu sudah mencapai batas minimum untuk withdraw, itu nggak bisa diambil. Jadi kayak untuk aplikasi yang kayak itu, permainan kayak itu lebih baik ditinggalin aja. Oke, satu pertanyaan terakhir. Saya mau bertanya. Perkenalkan, sebelumnya saya Vincent. Tanya, kan tadi kan ada dampak psikologis memilih orang kecanduan. Nah itu bagaimana? Kan itu kan sudah tahu orangnya kalau judi itu sudah diatur oleh sistem. Nah kenapa orang bisa kecanduan? Dari pribadinya sendiri ya, kecanduannya itu maksudnya. Kalau kecanduan ya secara psikologis, itu mungkin karena faktor awalnya. Kalau kita kasarannya meswat gitu ya, itu kan dari awal kita dikasih menang dulu, menang gitu kan. Terus kan dari dalam diri ada kepuasan. Nah dari rasa kepuasan itu timbul penasaran lagi yang lebih dalam. Makanya kalau misal nih udah naruh 50 ya, 50 kemudian dapat 100, kan dari dalam hati, wah aku pengen menang ini kok nggak menawarkan untuk lebih gede. Nah itu kan yang susah kontrol dari diri sendiri. Jadi kalau kita udah kecanduan terus susah, itu ya solusinya dari diri sendiri. Itu gimana caranya kita mengontrol emosi supaya nggak kecanduan gitu. Soalnya nanti kalau tiba-tiba dunia banyak langsung, wah kok saat memiliki gitu. Cukup menjawab? Oke, terima kasih. Nanti untuk acara selanjutnya dokumentasi, tapi kita sampai dulu aja, teman-teman bisa saling ngobrol dulu, saling kenalan sambil makan-makan dulu. Nanti kami minta tolong untuk jam 2 nanti kita dokumentasi dan foto bersama dulu. Sekian untuk presentasi pada untuk sosial
pada siang hari ini. Apabila dari kami terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.